Suara Hati. Renungan hari ini, Senin, 17 November 2025. Topik, murah hatikah aku pada diriku? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Amsal 11 ayat 2, 3 dan 17, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudaraku, sepertinya topik di atas menggeliti kalbu, yaitu sudah murah hatikah aku? Ini sebuah pertanyaan yang perlu direnungkan sejenak, karena pertanyaan ini berhubungan dengan karakteristik kepribadian. Terkadang kita malas mengenakan baju hujan ketika naik sepeda motor dalam kondisi hujan. Kalau hujan lebat, barulah kita sadar perlu baju hujan. Jikalau kita sering menembus hujan tanpa mengenakan baju hujan, adalah tindakan seperti ini kurang baik. Ini artinya kita sedang menyiksa diri sendiri. Mungkin saat itu fisik kita kuat, tetapi imun tubuh terserang oleh pengaruh air hujan. Menurut Salomo, penilaian seperti apakah seseorang yang dimaksud dengan murah hati? Penilaiannya sangat sederhana, yakni dengan melihat perilaku diri dalam kehidupan seseorang kesehariannya. Ketika seseorang telah membiasakan diri seperti, setelah bangun pagi mandi dan sarapan pagi sebelum beraktivitas, berarti orang itu sedang berbuat baik kepada dirinya. Dengan memberi asupan makanan bergizi pada tubuhnya akan memperbaiki fisik secara jasmani. Begitu pula, ketika diri kita sedang dalam kondisi kurang fit atau lelah, lalu memberi waktu istirahat agar membuat tubuhnya segar, itu pun sedang berbuat baik terhadap dirinya. Demikian Tuhan Allah menghendaki agar kita sebagai orang percaya harus cakap dalam mengasihi dan memperdulikan diri sendiri, sebagai wujud nyata dari menghargai tubuh sebagai bait Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, sudahkah kita bermurah hati kepada diri sendiri, supaya dalam tubuh yang baik dan sehat, agar terdapat jiwa yang sehat terlebih dalam memuliakan Tuhan. Tubuh disebut bait Allah, karena secara spiritual tubuh orang percaya adalah tempat tinggal Roh Kudus, dan merupakan tempat suci bagi Allah. Konsep ini berarti tubuh harus dijaga kekudusannya, diperlakukan sebagai tempat persembahan yang suci, dan digunakan untuk memuliakan Allah melalui setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seperti bait Allah di Perjanjian Lama yang merupakan tempat pertemuan umat dengan Tuhan, tubuh yang dipersembahkan secara utuh menjadi tempat pertemuan pribadi dengan Allah dan sarana untuk mendengar suaranya. Tubuh adalah milik Allah, diciptakannya dengan ahli dan sempurna. Oleh karena itu, tubuh harus dijaga kesuciannya, tidak boleh dinajiskan dengan dosa atau hal-hal yang tidak bermoral. Ibadah yang sejati tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga melibatkan seluruh tubuh yang dipersembahkan sebagai persembahan hidup. Ini berarti segala tindakan harus dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Tanggung jawab menjaga tubuh adalah menyadari tubuh sebagai bait Allah, menuntut tanggung jawab untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, agar dapat berfungsi secara optimal untuk tujuan Allah dan tidak menyalahgunakannya. Tubuh adalah milik Allah, diciptakannya dengan ahli dan sempurna. Oleh karena itu, tubuh harus kita jaga kesuciannya, tidak boleh dinajiskan dengan dosa atau hal-hal yang tidak bermoral. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada mereka yang suka mabuk-mabukan alkohol supaya berhenti. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
selalu mencari kepuasan dunia, mementingkan diri sendiri, melakukan segala dosa dan noda yang hina. Ingat, ingat, hai manusia, hidup kita di dalam dunia ini tiada kekal selamanya. Jangan kita lupakan Dia, Tuhan yang memberi hidup ini. Semua yang kita miliki selagi hidup di dunia ini akan berakhir semuanya. Entah kemana perginya dan di mana tujuannya. Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia, hidup kita di dalam dunia ini tiada kekal selamanya. Jangan kita lupakan Dia, Tuhan yang memberi hidup ini. Semuanya entah kemana perginya dan di mana tujuannya. Tuhan yang Maha Kuasa. Semua yang kita miliki semuanya. Entah kemana perginya dan di mana tujuan.